Shalom guys, balik lagi ketemu dengan aku di Biring Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Satu klikan dari kalian itu sangat-sangat berguna guys. Aku doain yang nonton diberkati, dikasih damai sejahtera sama Tuhan, diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya yang udah berkeluarga, diberkati masa mudanya, diberkati sekolahnya yang nonton semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di video sebelumnya itu aku udah cerita tentang kehidupan aku, tentang kehidupan keluarga aku gitu ya kan. Terus ada yang beberapa yang nanya, "Kak, aku nggak dilanjutin sih, Kak, kayak gimana itu keluarga kakak udah bersatu lagi apa belum?" Mereka banyak gitu ngechat kayak gitu. Di sini aku mau bilang belum, keluarga aku tuh belum bersama, belum bersatu, dan tapi aku puji Tuhannya, satu hal yang buat aku senang itu, kalau dari sebelum-sebelumnya, kalau dulu-dulu itu bapak aku tuh nggak pernah mau ngomong sama aku kalau aku udah bilang shalom pak, itu paling anti banget dia gitu. Tapi yang aku tahu sekarang, kalau misalkan nih kami lagi nelpon, "Pak, Bapak sehat nggak?" Ya, "Sehat." "Kamu sehat?" "Sehat Pak," gitu. Pokoknya nanya bla bla segala macam. Dan aku bilang nih, aku pasti agak sedikit singgung-singgung tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kepahitan hati gitu. Aku sering bilang sama Bapak, "Pak, Bapak tahu nggak? Aku di sini itu misalkan aku suka ngarang cerita biar aku tuh bisa sharing tentang firman Tuhan gitu. Seandainya pun aku di sini tuh nggak ada ngalamin hal apa-apa yang lebih ekstrim banget gitu, tapi aku sengaja biar aku tuh bisa cerita sama Bapak, karena dia tipikal orang yang bukan mau mendengarkan kalau kita ngomong tentang Tuhan, tentang Kristus, tentang juru selamat. Itu dia paling nggak mau dengar, dan dia tuh paling anti gitu. Dan aku pernah suatu saat aku bilang sama dia, belum lama sih, baru 2 minggu yang lalu aku ngobrol, "Pak, Bapak sehat?" "Sehat aku." Sekarang terus aku bilang, "Pak, Bapak tahu nggak, aku di sini tuh ngalamin kejadian bla bla segala macam ya kan." Aku kadang suka bilang gini, "Pak, ada temen aku di sini. Aku udah selalu ngelakuin salah sama dia, Pak. Tapi tetap dia itu semangatin aku, tetap dia itu support aku gitu." Di situ aku ceramahin dia. Sebenarnya bukan ceramahin yang kayak gimana sih. Dimana aku mau bilang sama dia kalau, "Pak, kasih itu ada loh. Kita itu harus bisa saling mengasihi loh. Banyak yang orang di luar sana yang mengalami pergumulan banyak, tapi nggak bisa berpikir jernih gitu." Dan aku bilang sama bapakku, aku bilang, "Pak, Bapak itu harus bisa mengasihi gitu." "Apa sih sebenarnya kasih itu?" kata bapakku tuh kayak gitu. Pernah dia nanya guys, "Kasih itu sebenarnya apa sih?" gitu. Aku bilang, kasih itu gimana cara kita menghadapi orang. Misalkan lembut, kita menghadapi orang itu dengan cara yang lembut, kita memaafkan segala kesalahannya, apapun yang dia lakukan itu kita selalu bilang, "Oh ya udah, nggak apa-apa." Yang penting kita dalam hati kita tuh lega gitu. Tapi ada perbedaan kalau kita ngomong, "Ya udah nggak apa-apa, kamu nggak salah." Itu ada orang yang ngomong di mulut doang gitu, tapi ngedumel di hati gitu. Disitulah aku bilang sama bapakku, Pak, kita nggak boleh kalau kita bilang sama orang itu, aku memaafkan kamu gitu, tapi dalam hati kita itu kita masih suka ngedumel gitu. Itu nggak baik gitu. Pokoknya aku pernah juga berdoa sama bapakku tuh, itu yang paling aku seneng banget. Dia mau aku ajak berdoa, aku ajak dia berdoa, aku bilang sama Tuhan, "Ampuni keluargaku," gitu, bla bla segala macam. Tapi itulah Tuhan melihat hati ya. Tuhan mau kalau misalkan ya, aku bilang sama Tuhan, sering aku berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku maulah keluarga aku tuh disatukan kembali gitu. Aku nggak peduli bokap aku tuh kayak gimana masa lalunya gitu. Tapi sekarang bokap aku tuh udah pisah lagi sama istri yang bokap aku tuh sebenarnya udah 3 kali nikah loh guys. Bapak aku tuh udah 3 kali nikah gitu. Dan yang ketiga kali ini juga dia gagal gitu. Mama aku tuh istri kedua. Nah sekarang dia tuh nikah sama orang Melayu. Dia nikah sama orang Melayu dan udah pisah lagi gitu.
Di situ aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak peduli bapak aku tuh udah berapa kali nikah, masa lalunya tuh seperti apa, dia tuh dulunya yang kayak gimana, suka main perempuan atau suka kayak gimana pun, itu aku nggak pernah peduli gitu. Yang aku tahu, Tuhan ubahkan keluargaku. Itulah yang banget kerinduan aku sebagai anak gitu. Tuhan, aku mau lah keluarga aku tuh diubahkan gitu. Aku mau loh kayak mujizat itu nyata di dalam keluarga aku gitu. Aku mau keluarga aku tuh disatukan kembali. Mama papa disatuin kembali kayak dulu gitu. Jadi suami istri kembali, bukan yang seperti yang sekarang gitu. Tapi ketika aku berdoa, seringkali aku berdoa sama Tuhan, di situ dalam hati aku tuh pas kan kalau kita lagi berdoa kadang air mata kita keluar gitu ya kan. Kalau kita nginget-nginget semua kesalahan kita sama keluarga kita, sama teman-teman kita, sama siapapun itu, tapi tetap Tuhan mengampuni kita gitu. Disitulah kadang suka berdoa, suka nangis gitu. Disitulah aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau gitu jadi garam dan terangmu gitu. Aku mau satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Aku mau itu semua terjadi gitu. Aku mau Tuhan pulihkan keluargaku. Aku rindu loh Tuhan kalau keluarga aku tuh diubahkan gitu. Aku nggak mau loh Tuhan kalau keluarga aku tuh harus terpecah seperti ini gitu. Aku mau aku tuh jadi garam dan terang. Aku mau aku mau kau pakai aku untuk menyelamatkan keluargaku gitu. Aku mau dengan adanya aku dekat samamu, aku mau keluargaku juga lebih dekat samamu, dan kami itu bergandengan tangan untuk melayani engkau gitu. Itulah dari dulu pergumulan aku gitu. Tapi dalam hati aku tuh tertanam, kamu harus pulang gitu. Firman Tuhan itu berkata kayak dalam hati aku tuh Tuhan itu bisikin, kamu tuh harus pulang, kamu tuh harus menyelesaikan semua masalahmu di sana. Kamu harus bertatap muka sama keluargamu, kamu harus bertatap muka sama orang tuamu. Itulah yang suatu keyakinan yang buat aku tuh, Tuhan aku tahu kalau aku pulang aku pasti berubah, keluarga aku pasti berubah gitu. Dan itulah yang sekarang jadi pergumulan aku. Aku mau pulang kampung, udah 5 tahun loh teman-teman aku tuh belum pulang. Nggak ada duit. Bukan nggak ada duit, nggak, sorry. Itu nggak serius sih, bercanda. Sebenarnya nggak mau pulang itu kalau dulu itu karena masih kepikiran, Tuhan aku ngapain lah pulang, di kampung juga aku malu gitu. Aku udah gede, aku udah dewasa, tapi keluarga aku kayak nggak bisa jadi contoh gitu. Itulah dari dulu pergumulan aku. Dan kemarin mau pulang, berhubung ada pandemi nggak jadi gitu ya kan. Ya udah, jadinya ditunda dulu. Doain aku teman-teman agar aku bisa pulang. Nanti kalau aku pulang, aku bakal buat konten lagi biar kalian tahu seperti apa sebenarnya keluarga aku tuh. Keluarga aku kalau diangkat dari sebuah buku, itu bisa tebel saudara. Itu bisa tebel banget. Tapi aku bersyukur sih. Aku bersyukur punya keluarga yang aku miliki saat ini. Aku bersyukur mereka, kalau dengan adanya masalah seperti ini gitu, aku bisa gitu cerita sama kalian. Mana tahu ada yang diantara kalian yang ngalamin hal seperti yang aku alami. Aku bersyukur gitu. Aku bisa jadi contoh. Aku bisa memotivasi kalian agar nggak down gitu. Berjuang sendiri tuh nggak enak sih sebenarnya gitu, apalagi kalau posisinya kita ngerantau di tempat orang dan kita tuh nggak bisa cerita apa-apa sama keluarga kita apa yang kita alami. Kalau kita cerita sama mama kita nanti dia kepikiran, dia cuma sendirian di sana. Kalau kita cerita sama bapak kita, kesannya kayak gimana gitu. Itu sakit loh guys, itu sakit banget. Kita nggak punya teman buat cerita, kita nggak punya siapa-siapa untuk kita berbagi kisah gitu. Sebenarnya aku juga kayak ngerasa, Tuhan aku tuh sebenarnya diciptakan untuk apa sih gitu. Dulu Tuhan aku tuh sebenarnya diciptakan untuk apa gitu. Aku tuh mau loh, suka iri sama teman-teman yang kayak misalkan Natalan nih, walaupun mereka merantau, mereka bisa video call sama orang tua mereka gitu. Lah gua gitu, aku sendiri kalau aku telepon sama nyokap ya kayak begitu doang sendiri. Aku telepon sama bapak gitu doang. Jadi kayak Tuhan aku maulah kayak mereka gitu, bisa bersatu kembali, bisa kayak dulu lagi. Sebagai anak perempuan gitu ya kan. Aku tuh anak perempuan dan cucu perempuan paling gede sih. Dan ya bisa bayangin dong kasih sayangnya itu kayak gimana. Bukan ngebandingin sama yang lain-lainnya, enggak. Cuman ya dari dulu sih ya puji Tuhan sih, aku selalu
dapat kasih sayang lebih gitu. Cuman karena perpisahan orang tua, disitulah aku benar-benar down. Dan yang aku mau bagiin sekarang sama kalian, buat kalian, siapapun kalian, dimanapun kalian, apapun keadaan kalian yang saat ini kalian alami, jangan pernah putus asa. Walaupun ada yang bilang, iya lo nggak ngalamin yang kayak aku lah alamin gitu, jangan pernah bandingin hidup kalian, itu kesalahan banget. Jangan pernah bandingin hidup kalian sama orang lain. Itu yang dari dulu aku alamin dan yang bikin aku makin minder gitu. Jangan pernah lakukan hal itu. Kalau misalkan kalian nggak seberuntung orang lain, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih aku beruntung bisa mengalami hal seperti ini. Gue yakin gitu, kalau aku bisa ngerasain hal kayak gini dan aku bisa bangkit dan aku bisa berdiri sendiri dengan topangan Tuhan, aku yakin kalian lebih dahsyat. Kalau kalian lebih sungguh-sungguh berdoa, kalian pasti lebih diubahkan, kalian pasti lebih dikuatkan. Aku yakin itu. Oke, next aku cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman teman-teman aku. Ada yang share, Kak jadiin ceritain dong tentang pengalaman aku sama orang lain di konten kakak gitu, biar juga memberkati orang lain. Next aku akan cerita lagi tentang masalah-masalah yang bisa memberkati kalian. Di balik masalah itu ada hikmatnya guys. Oke, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera buat kalian semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.